Karena sudah sore langsung kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini yang dari SMP ya? Di sini Bu, biar dilihat semuanya. Oke, ya terima kasih. Jadi yang ini dari mana? SMK Pancabakti. Yang jaket hitam? Bawang? Bawang putih, bawang merah. Yang biru? Oke. Baik, Bapak Ibu Guru, Pak Bupati, terima kasih, Pak Dandim, terima kasih. Yang mewakili Pak Kapolres ya, terima kasih. Boleh digeser-geser? Sorry. Iya. Nanti, oh ada yang ikut daring juga ya. Coba saya mau sapa yang daring dulu. Yang daring? Oh ya, waduh ternyata cukup banyak ini yang dari daring. Baik, saya pengen tahu langsung dari anak-anak. Daerah kita ini memang daerah yang relatif ya rawan bencana, termasuk yang di Banjarnegara. Ada beberapa jenis bencana yang seringkali ada di sini, tapi banyak masyarakat yang mungkin tidak terlalu peduli. Ya. Pada saat kejadian bencana ada tanggap darurat. Nah ini biasanya pakai baju-baju oranye ini. Pakai baju oranye ini ya biasanya langsung ada di lapangan. Sampai kemudian tahap bagaimana kita membangun kembali daerah itu. Saya ingin dapat dua penjelasan dari anak-anak yang sudah tahu tentang bencana yang ada di sekitar kita di wilayah Banjarnegara ini, dan menurut kalian bagaimana sih persoalannya agar masyarakat yang ada di sana bisa tahu apa problemnya. Siapa yang bisa menceritakan ini dan berani? Oke. Oh ya, kamu cewek berani. Cowok belakang, cowok yang berdiri ya. Iya. Ya. Oke. Dua dulu. Oke. Kasih halo-halonya dong. Ya. Ada nih. Namanya siapa? Siap, sebelumnya perkenalkan nama saya Sanli Nirmala Putri dari SMK Negeri 1 Bawang. Oke, SMK 1. Ya, SMK 1 Bawang. Jurusannya apa? Jurusan akuntansi. Akuntansi. Ya. Oh, hebat. Jadi panggilannya siapa? Sanli. Serlin. SENLY. Serlin. Ya sakar remung jenengmu dhewe. Mau tahu artinya enggak, Pak? Enggak nanya. Ya udah, enggak apa-apa, Pak. Oke, Serlin. Ya, Pak, gimana, Pak? Saya langsung mau menugaskan kamu di depan teman-teman. Anggaplah mereka ini juga ada kelompok masyarakat. Anggaplah mereka ini pelajar. Anggaplah mereka ini kawanmu. Agar dia bisa tahu apa sih bencana yang ada, bagaimana sih kita peduli untuk kita mau berbuat. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Izin menjawab. Yang pertama, bencana yang sering terjadi di Banjarnegara yaitu salah satunya tanah longsor. Karena daerah kita itu termasuk daerah perbukitan. Nah, banyak sekali contohnya yang dekat-dekat ini ada Sijemblung, itu ada bencana tanah longsor. Untuk menanggapinya, yang terutama dari mungkin BPBD itu melaksanakan edukasi kepada setiap masyarakat agar bisa menangani mitigasi bencana.
apa? Seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Apa tadi? Yang pertama, Banjarnegara itu banyak terjadi tanah longsor. Adabnya sama aja. Ya, Banjarnegara itu terjadi banyak tanah longsor. Salah satunya di desa Sijemblung, belum lama ini. Ya, kemudian mungkin Belum lama kapan? ya udah lama sih Pak. Ya. Mungkin dari pihak pemerintah, yaitu salah satunya dari BPBD, dapat melakukan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oke. Itu dapat melakukan edukasi kepada setiap masyarakat agar bisa melaksanakan mitigasi bencana alam. Mitigasi itu apa? Penanganan bencana alam saat sebelum terjadi, saat terjadi, dan setelah terjadi. Oh, Seperti mitigasi itu, itu Pak. sebelum Saat terjadi dan setelah terjadi. Terima kasih Pak. tanggung jawab. Oke. Di Jemblung. Waktu Jemblung itu terjadi longsor, kamu kelas berapa? Kelas masih kayaknya SMP Pak. SMP. Di SD mana? malah kayaknya deh Pak. Kamu tinggal di mana? Di Madukoro. Oh, Madukoro. Iya. Madukoro dekat sini ya. Iya, Dekat sini. Madukoro. Pada saat terjadi longsor di si Jemblung itu, bahaya atau tidak bahaya? Bahaya karena jelas lah, jelas bahaya. menambah jiwa Pak. Nah, itu kan bentuknya lereng. Iya. Menurutmu kenapa itu bisa terjadi? Itu termasuknya kayak kurang terasering karena mungkin banyak daerah di Cijeblung itu banyak dibuat pemukiman warga Pak. Seharusnya kan masih banyak pepohonan yang rimbun karena akarnya mungkin bisa kuat menopang tanah di sana. Nah, daerah sana sudah buat perumahan seperti itu Pak. Ya. Itu analisis kira-kira berdasarkan perasaan atau pernah baca? Enggak, karena waktu si Jemblung itu kejadian tanah longsor, saya pernah melakukan penelitian di SMP. Penelitian? Ya, maksudnya kayak kan si Jemblung, terus itu di SMP melakukan kayak gimana sih tanggap darurat saat kejadian tanah longsor, dan kebetulan itu saat terjadinya si Jemblung seperti itu Pak. Oh ya, ada yang dari daerah sana? Gak ada ya? Iya. Mungkin di daerah Narangkobar dari teman-teman saya ada Pak. Orang Bogor banyak Ya. yang di atas toh. Tapi kalau dibayangkan rumahnya nggak banyak sih di sana. Tapi banyak Pak. Rumahnya di bawah itu aja. Ya tapi kan terlalu awalnya bukitnya nggak kayak gitu. Pastinya banyak tapi terus di Jendela itu banyak rumah di bawahnya Pak. Kira-kira kamu tahu informasi itu dari mana? Dari bapak ibu guru, terus dari media sosial juga banyak, dari berita-berita di luar sana juga banyak Pak. Ya. Lagi. Semli Pak, Semli. Aku tadi ngomong apa ya? Sempi untuk jawab. Sandy. Ya kan? Baik pun ya. Oh Pak. Oke. Gimana Pak? Ada kuotanya kan? Aku dong Pak, masa enggak? Saya juga ngikutin idenya Bapak loh. Banyak lah. Coba sekarang kamu Google ya. Ya gimana Pak? Penyebab longsor Jemblung. Oke, sambil kamu cari, kalau nggak tahu, nanti kamu kasih tahu saya. Bro, namamu siapa bro? Kenalkan, nama saya Latif Adibanestu. Latif Adibanestu. Panggilannya? Latif aja. Latih. Iya. Latih, kamu sekolah di mana? Saya sekolah di SMK Negeri 2 Bawah. SMK 2 Bawang di mana? Berarti barat Pak, sebelah sana. Sebelumnya ya? Iya. Jurusan apa? Saya jurusan elektro Pak. Oh, Teknik elektro. elektronik industri seperti itu. Oke. Tadi sudah mendapatkan penjelasan tentang bencanaan ya? Sambut Pak. Kalau kamu ingin pengen selamat, kamu belajar, kamu aktif, kamu peduli gitu ya. Apa sih yang bisa kamu ceritakan kepada warga untuk mencegah terjadinya bukan longsornya, biar tidak ada korban? Ngomongnya ke masyarakat bagaimana? Iya. Ya, kalau saya untuk mengajak warga, terutama warga sekitar itu tentunya dengan mengenalkan lingkungannya terlebih dahulu Pak. Kalau misal kita kenal lingkungan, otomatis kan kita itu peduli terhadap bencana tersebut, begitu. Jadi Kira-kira masyarakat sudah pada kenal belum? nah, kalau masyarakat itu kan kadang kalau yang Yun Sewu gitu Pak, namanya orang tua kan kadang lah ngeyel, maksudnya nggak percaya sama anak-anak kayak gitu Pak. Nah tapi kan ya anaknya kayak
ngopo. No. Nah, Ya lah. nah kalau Ya lah wong tua ya. nah maksudnya kan kalau misalnya kayak gitu, jadi nanti itu kayak bikin itu Pak apa? Ya remaja-remaja kayak gitu Pak, terkait dengan peduli tanah longsor seperti itu. Peduli tanah longsor itu kalau kamu sebagai anak muda kira-kira kepedulian yang bisa ditunjukkan konkret gitu apa ya? Kalau kebetulan tentunya kita melihat lingkungan sekitar, kemudian mensosialisasikan program yang bisa dengan menanam pohon kayak gitu Pak di titik-titik rawan bencana tanah longsor seperti itu. Kalau pohon itu kira-kira di tempatmu bisa menahan longsor nggak? Kalau pohon bisa Pak, Bisa ya? bisa. Tapi kalau melihat dari itu nanti selain pohon juga bisa bikin itu Pak terasering, Oh, terasering. segedan seperti itu. Ya. Pernah dengar nggak banyak pohon malah longsor? Sampun Pak pernah. Di mana? Saya di daerah sendiri juga pernah. Di mana? Di alun-alun juga ambruk kayak gitu Pak. Alun-alun ambruk, longsor wah ambruk. Kalau Dulu sebelum jeblok apa dulu? Sebelum jeblok dulu yang Jeruk. si jeruk. Teman-teman menarik loh. Si siapa jenengmu? Latif tadi menjelaskan tanam pohon itu betul. Tapi kondisi tanah yang tidak support itu si jeruk kejadian. Jeruk itu tanamannya padat banget, tapi longsor. Nah ini dihubungkan dengan tanam. Tapi aktivitas menanamnya tadi betul. Orang tuanya ngeyel. Lah kamu ngomongin ke orang tua sih ngeyel itu gimana? tentunya dengan ya bahasa yang sopan, maksudnya ya Gimana? nyun sewu waktu ini kan tentang lingkungan sekitar minggu kan rawan bencana longsor kados niku nggih. Monggo lah sareng-sareng sadar niku bencana tanah longsor kangge keselamatan kita sedaya kados niku Pak. Cah cilik mandani wong tuwek. Rasa ngandani ya kayaknya wong tuwek. Piye kowe? Oh kalau seperti itu Pak, ya kita mengundang dari BBTB. Nah, BBB seperti itu Pak. DPDB Sanes Pak. apa? PPDB penerimaan siswa itu. Kamu menilai mereka yang ada di daerah-daerah rawan bencana itu di Banjarnegara ini di daerah yang seperti apa? Kamu jelaskan. Ya daerah mana yang seperti apa ini? Ini Pak sini rawan longsor, Pak sini rawan apa? Daerah yang rawan bencana di Banjarnegara. Kalau Yang kamu tahu contohnya apa? Yang Kecamatan Pagedongan Pak, rawan. daerahnya itu jalannya Ayo rawan apa? rawan bencana tanah longsor seperti itu. Longsor. Ya. Apalagi bencana yang lain. Kekeringan di daerah mana? Di daerah Kebutuh Dhuwur itu Pak, Kedua itu kecamatan mana? Kecamatan Pagedongan. Pagedongan. Oke. Ya. Apalagi Kemudian di daerah atas Kesangkalan juga sama Pak, kekeringan sama tanah longsor. kekeringan. Tanah longsor sudah, kekeringan sudah, apalagi? Sama di Batur juga sama tanah longsor Pak. Longsor kabeh. Ya kan? daerahnya Longsor, kekeringan. Apalagi? Emang di daerah Banjarnegara itu kebanyakan tanah longsor, Pak. Ada yang lain. Ayo, siapa yang tahu? Gempa bumi mungkin Pak. Gempa bumi. Bener loh. Iya Pak, benar. Jangan salah, betul. Longsor, kekeringan, gempa bumi, apalagi? Mungkin itu kalau dibilang cuaca ekstrim, Pak. Kadang Cuaca sampai minus 0 derajat, Pak. Pernah Itu juga sampai itu. bencana, itu biasa. Ya, tapi kan tetap aja Pak cuaca ekstrim, Pak. Cuaca ekstrim itu bencana Makasih, kan? Bapak. Bencana lah. nggak apa-apa. Ada yang berbahaya lagi di sana apa? Apa? Banjir, oke. Apa lagi? Tanah bergerak. Ya sih ya. Kalau bergeraknya banyak longsor ya. Pernah dengar likuifaksi nggak? Pernah dengar ya? Baru Pak. Hah? Baru dengar saya. Baru dengar ini? Pernah dengar likuifaksi? Pernah tadi baru saja dijelaskan. Apa? Lumpur yang keluar dari dalam tanah. Hah? Lumpur yang keluar dari dalam tanah naik ke atas permukaan tanah. Ya enggak sih. Tiba apa?
Itu Coba jelaskannya. googling. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu likuifaksi? Sulawesi. Enggak, Palu di mana? Ayo. Di Sulawesi, Pak. Aku juga kadang-kadang salah nanyanya ya. Kamu Banjarnegaranya Jawa mana? Ya, provinsi Jawa mana? Barat ya. Oh, Jawa kali. Jawa. Jawa mana? Oh, ngono lho. Sulawesi mana? Sulawesi Barat. Hah? Sulawesi Tengah. Ada pelajaran geografi nggak? Kamu pelajaran geografi nggak? Pernah, Pak. Pernah ya? SD. Oh SD. SD. SMP ada pelajaran geografi nggak? SMP iya, Pak. Ah iya. Kamu SMK? Kalau SMK. SMK. Kalau SMK nggak ada ya? Nggak ada. Jadi Palu di mana? Sulawesi Sulawesi Google coba. Sulawesi Utara, Pak. Ya Sulawesi Utara ya. SMK mana tadi? SMK Negeri 1 Susukan. SMK 1. Kok iso ketompo ya? Kok iso ketompo ya dia? Hah? Sukan itu, Pak. Kok iso ketompo SMK negeri ya dia? Ayo Google. Palu di provinsi mana? Pak. Oke, kamu tunggu dulu, bro. Oh, Penyebab terjadinya longsor di Sijemblung. Penyebab tanah longsor diperkirakan karena curah hujan yang tinggi di wilayah sekitar. Pada 2 hari menjelang terjadinya tanah longsor, yaitu pada tanggal 10-11 Desember, wilayah di sekitar dusun Sijemblung diguyur hujan yang cukup deras. Akibatnya tanah di lokasi tersebut menjadi penuh dengan air. Kemudian, matahari penyusun bukit Telaga Lele di wilayah tersebut merupakan endapan vulkanik tua, sehingga solum atau lapisan tanah cukup tebal dan terjadi pelapukan. Selain itu, kemiringan lereng di bukit tersebut kurang dari 60%. Saat kejadian, mahkota longsor berada pada kemiringan lereng 60-80%. Tanaman di atas bukit tempat terjadinya tanah longsor adalah tanaman semusim dengan jenis palawijaya yang tidak rapat. Akibatnya kondisi tanah menjadi longgar dan mudah terbawa air. Ya, paham ya. Teman-teman, saya hanya mau kasih tahu aja. Sebenarnya kita bisa banyak tahu apapun dari alatmu itu. Apapun ya. Jadi kalau ragu, saya nggak tahu, minta waktu ya Pak. Itu langsung googling. Itulah sebenarnya kecerdasan-kecerdasan yang bisa dimiliki era sekarang. Kalau zaman dulu ya, phone a friend. Jangan lupa bahwa Palu itu di Sulawesi Tengah. Dan kalau teman-teman tahu, dulu anak-anak siswa-siswa teman-teman kalian itu punya infak di sekolahnya waktu itu. Dan kita membantu anak-anak sekolah di sana. Ada yang buat sekolahan, ada yang buat masjid, ada yang bangun tempat untuk penampungan sementara. Itu dari anak-anak sekolah. Membangun kebersamaan yang ada, gitu ya. Jadi bencana yang ada di Banjarnegara apa aja? Ayo balikin lagi ya. Ya. Longsor, Tanah longsor, kekeringan, kekeringan, apa? Gempa. Mana? cuaca ekstrim. Madep sana. Ya, terus apa? Cuaca ekstrim. Apa lagi? Cuaca ekstrim Yang ada di Dieng apa lagi? yang ada di Dieng kayak yang di Palu itu Pak, kayak lumber lapindo Pak. Apa? Kan pertama itu Pak yang di Banjarnegara yang rawan tanah longsor. Udah. Apalagi kok yang lain? Yang di Dieng itu ada yang Cuaca ekstrim lainnya apa? Ayo. Menyerah. Cowok kok belum apa udah menyerah. Apa? Beracun. Gas beracun ya. Ayo kasih tepuk tangan dong buat temennya. Kasih ya. Silakan duduk. Silakan duduk. Saya punya paparan singkat. Oh kasih apa? Oh ada. Waduh, sepeda motor. Sepeda banyak banget, makasih. Oh mau dikasih lagi Pak? Oh iya. Oh itu dikasih ya, boleh. Kayak hati Pak ya. Nah, jadi Palu Sulawesi mana? Bro. Ya. Lagi asik terima hadiah. Paparannya mana ya Mas? Ada paparannya nggak? Ayo lanjut kebaca ya.
Jam apa kok? Gak apa-apa kowe yang mulai itu jatuh. Teman-teman ini loh, terbaca ya. Yang di belakang bisa baca nggak ya? Ya di sana bisa lihat ini. Yang di sebaliknya sana bisa baca nggak? Gak bisa. Oh yang belakang mas di sini kan? Ini biar bisa lihat ini. Ini boleh, ini boleh. Gak ada yang lihat. Layanan inklusi disabilitas, makasih ya. Dan teman-teman dari sekolah disabilitas, makasih ya. Karena teman-teman yang sekolah berkebutuhan khusus dari SMP ini juga penting mendapatkan edukasi ini. Dia juga harus tahu, ya. Contoh itu, ini ada 15 kabupaten kota, ada desa tangguh bencana, udah banyak. Desa tangguh bencana sebenarnya mengidentifikasi tadi itu, daerah kita itu rawan apa enggak ya? Saya pernah datang waktu itu latihan melihat bagaimana Jepang itu menangani bencana. Jadi kalau kamu pernah ke Jepang, kamu belum. Kalau kamu ke sekolah di sana atau kerja, begitu kamu berada di tempat tertentu mesti lapor dan dikasih tahu informasinya. Di tempatmu itu bencana yang rawan disebut biasanya di sana typhoon apa topan, terus kemudian gempa, sekarang ada gempa ya, terus kemudian banjir dan seterusnya. Kalau terjadi kondisi yang sebenarnya, maka kamu harus tahu tempat untuk evakuasi diri, bukan nunggu di rumah. BPBD tidak datang, TNI Polri nggak bantu. Semuanya bilang kami sekarang terkenal banjir. Itu kejadian dan kami minta sekarang pendidikan kebencanaan ini mesti masuk ke sekolah. Nanti sekali-kali saya kutip apakah dari OSIS, dari pelajar, dari bapak ibu guru ya. Kalau ada kejadian bencana, coba anak-anak. Kalau boleh mereka yang sudah aktivitas itu dikasih nilai. Anggap aja itu satu ulangan pendidikan, ujian. Kira-kira kalau itu pelajaran yang paling penting apa kalau mau? Ada, PKN. Nah, jadi mungkin pas PKN-nya bu, pas ulangan umum gitu ya, PKN-nya itu dia menolong kasih nilai. Kamu nggak usah ujian. Itu praktek. Sejauh mana kalian betul-betul ikhlas lillahi ta'ala membantu orang, kemanusiaan yang adil dan jadi ngomong Pancasila-nya tidak perlu hafalan. Nih. Jadi di Jawa Tengah nanti Bu Hadis ya dengan teman-teman kepala sekolah bisa kolaborasi ya. Mungkin SMP juga bisa berlatih di itu bisa kita gerakkan ya. Dan buktinya banyak sekali dari orang yang bisa sosialisasi. Dan sosialisasinya itu jangan ngeyel ya. Tadi itu si Latif tadi menyampaikan, Latif bilang banyak yang ngeyel Pak, apalagi orang tua. Makanya ini siap-siap. Lanjut Mas. Nah ini kalau kita lihat ya potensi dan indeks risiko. Bencana saja ada indeksnya, tidak ada harga saham. Bencana saja ada. Dan kita masuk kategori sedang. Ada 5 gunung aktif ya. Terus kemudian ada sesar aktif. Sesar tahu ya sesar. Kalau ibu-ibu mau melahirkan sekadar di sesar. Nah ini sesarnya sama di bumi itu ada sesar. Biasanya beberapa ada sungai-sungai atau jurang-jurang. Itu dulu terbelah. Jadi kalau terjadi lagi pembelahan itu, wah itu bisa tadi disampaikan gempa. Mengerikan ya. Terus kemudian zona-zona megatrust, potensi kejadian luar biasa. Apalagi di tengah laut, maka ada garis megatrust yang di laut Hindia Belanda. Ngeri juga kalau baca. Airnya begitu turun, ini akan jalan. Nah itu jalannya itu yang kira-kira tinggi sekali, maka kemudian menjadi perubahan yang sangat besar, terus kemudian jadi tsunami. Lanjut. Nah ini ada beberapa contoh ya, angka-angka yang indeks risiko bencana ya, yang ada di Indonesia yang ada 15. Alhamdulillah di Jawa Tengah ini nggak ada. Maluku Barat Daya, ya, Majene, Sulawesi Barat, Mahal Mahira, Sumatera Utara itu Gunung Sitoli, Mandailing, Natal, Sumatera Utara itu risiko tinggi, apa berbahaya. Lanjut.
Mana kerendam berarti bisa. Maka biasanya kayak dinsos gitu ya, terus kemudian Tagana gitu ya, relawan-relawan itu ada dari Tagana ya. Oh itu tuh, wah itu Tagana. Itu biasanya punya dapur umum, dibuat cepat sekali. Dan teman-teman mesti belajar masak. Masak, banyak micin. Lanjut, ini peta cepat. Ini kejadian bencananya yang terus ada. Angin, banjir, gempa bumi, gerakan tanah, gunung meletus, kebakaran, abrasi. Ini potensi-potensi yang ada. Lanjut. Nah ini contoh-contoh yang kita tahu. Sebenarnya teman-teman di orang tua kita itu punya kearifan lokal. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Itu itu early warning system. Dulu udah dibuat. Dan produk itu awalnya ditemukan waktu itu rektor UGM dan malah dibuat di Tiongkok dan sekarang dibeli di Uzbekistan. Kita pakai. Maka kemarin langsung saya beli, kita pasang di tempat-tempat untuk memberikan tanda kepada kita. Nah, ilmu niten sebenarnya kearifan lokal. Niten nih, biasanya dulu disampaikan kalau di lereng-lereng ada rekahan, keluar air tiba-tiba itu pertanda mau gempa. Contoh itu. Atau kalau gunung meletus itu biasanya turun hewan-hewan liar. Itu tanda-tanda turunnya mau meletus. Logiknya pasti panas. Itu aja logik. Lanjut. Nah kemudian bagaimana? Oh, angkutan berapa bayarnya? Kadang 3.000, kadang 2.000 Pak. Kadang 3.000. Tergantung kondekturnya. Oh tergantung kondekturnya. Kadang 5.000 nggak dikasih ke Oh berapa samunya? 20.000. Banyak lagi. Jajan apa itu? Hah? Apanya? Kantinnya mahal. Abang bawa nasi dari rumah? Gak sempet. Hah? Bangunnya siang. Malas kok diumuke. Bangunnya siang. Anak saya itu ya dari SD sampai SMA. SMA di Semarang. Bawa rantang dari cuek aja. Biasanya cowok suka males, malu. Oh malu lah, malu. Anak gue Raisen. Dan dia bawa makanan yang dia suka. Pasti aman makanannya karena nggak kebanyakan bumbu-bumbu gitu ya. Dia makan makanan sehat. Emang nggak apa-apa bawa air minum sendiri itu lebih tenang ya. Jogo tembok menjaga tetangga, maka bisa jogo sekolah, bisa jogo rumah sakit, bisa jogonya macam-macam bisa dikembangkan. Lanjut, anak muda semua lanjut. Nah ini kearifan lokal yang menghadapi inilah yang kemudian kita membuat tadi itu eling waspodo lan siaga. Itu menarik, komplit evaluasi itu komplit. Nah teman-teman, pada pertemuan ini harapan saya nanti di setiap sekolah sekali-sekali kita praktek. Negara yang maju sekelas Amerika ya, yang majunya kayak gitu itu setahun 2 kali. Saya tanya Jepang ya paling nggak setahun 2 kali. Kita nggak pernah latihan ya, kebakaran terjadi apa itu untuk nyemprot pemadam itu macet sering kan, selokan nggak diperbaiki, nggak pernah dikontrol, begitu hujan banjir, umpet. Karena apa? Kalian buang sampah sembarangan. Ya aja. Coba kalau kemudian kita buang sampahnya bagus, ini bisa kita perbaiki dan itu sebenarnya peran-peran penting dari Anda. Ada yang mau tanya? Purworejo kelompok SMA 1. Ya, oke. Siapa? Salsa. Hah? Salsa. Salsa. Nggih. Salsa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kamu hobinya apa? Jualan Pak. Hah? Jualan. Dengernya apa? Jualan. Nggih, Pak. Hobi. Rada aneh iki hobi ini betulan. Apa? Jual kompornya orang tua. Jual itu Pak, buket. Jual buket. Bunga. Iya. Oh,
tadi dengar itu hobinya jalan-jalan biasanya. Jadi salsa. Apa pertanyaannya? Sebenarnya pertanyaan ini merupakan sebuah keresahan dari saya sendiri sebagai seorang pelajar. Jadi bagaimana cara yang dapat kami lakukan sebagai pelajar untuk dapat berkontribusi membantu penanggulangan bencana Ya alam? kayak tadi. Karena belum ada fasilitasnya tadi. Alah, mau bantu mau nunggu fasilitas. Aduh, maksudnya kita belum tahu loh, kita itu harus kemana dulu, kita harus gimana, kayak gitu kan belum tahu Pak. Kemana? Iya masih pengarahannya masih belum sampai di daerah saya, jadi Makanya ini tak arahkan sekarang. Terus kemudian di sana ada yang tertimbun, ada yang sakit, mohon maaf, ada yang meninggal gitu ya. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ya, benar. Mau tekon malah tak tekoni gue. Ayo San. untuk saat ini Enggak, kejadian kayak gitu. Kamu mau ngapain untuk saat ini? Kamu tahu itu tek gitu, terus kamu di rumah. Oke, saya berdoa. Bagus. Ketawa bagus dong mendoakan. Tapi yang kamu ingin berbuat kira-kira mendengar seperti itu keluar di halaman media, di breaking news TV gitu kan, di medsos beredar. Kira-kira kamu ngapain? Kamu ikut? Mari teman-teman kita mau rame-rame. buat campaign Pak, Campaign. buat membantu yang di sana. Campaign apa itu? Kita mengajak mereka untuk ikut membantu ke sana, atau kalau misalnya belum bisa ya Pak, kita bisa bantu share ke sosial